Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang yang namanya frekuensi masking. Apa itu frekuensi masking? Ya, langsung saja teman-teman kita ke projectnya. Boom. Nah, frekuensi masking adalah di mana sebuah track audio itu frekuensinya tertumpuk dengan instrumen lain, teman-teman. Termasking, jadi kayak ya sesuai dengan katanya ya, teman, masking atau kayak kita pakai masker gitu. Nah, intinya begitu, teman-teman. Atau tertutup, tertumpuk. Kayak gitulah. Nah, terus ini terjadi bagaimana, Mas? Terus cara mengatasinya bagaimana? Nah, ini teman-teman. Jadi ini akan menjawab tentang ketika teman-teman itu merasa begini, teman-teman. Sering kan, pasti sering kalian merasa kok vokalnya itu mendem ya, kok vokalnya itu nggak bisa keluar ya suaranya setelah di mixing kayak gitu. Atau misalkan kok kicknya drum ini kok nggak kerasa ya, deknya ini kok nggak kerasa ya, padahal udah enak tadi waktu aku cek di track kicknya itu sudah bulat, sudah punch gitu. Tapi begitu di play semuanya kok ketutup lagi, padahal volumenya sudah dikerasin, udah dikencengin lagi gitu. Kenapa tetap kalah? Kenapa tetap tidak bisa dominan dan lain sebagainya? Terus misalkan ini ada suara piano kok dia dominan sekali, padahal volumenya sudah kecil dan lain sebagainya. Nah, itu adalah efek dari frekuensi masking, teman-teman. Jadi kalian akan mendengarnya itu tumpukan-tumpukan frekuensi. Nah, maka hal terpenting yang pertama yang harus kalian catat adalah jangan pernah mixing itu di solo, atau kalian jangan terlalu banyak mensolo sebuah track. Kalau mixing ya selalu in konteks, selalu secara keseluruhan gitu. Kalian boleh mensolo itu ketika kalian ingin mungkin cek detail tertentu, atau kalian mau ada karakteristik tertentu, kalian mau adjust sesuatu yang memang kalian perlu solo. Tapi kalau konteksnya itu kalian memixing, ya harus dibuka secara keseluruhan. Jangan kalian mixing solo, oh enak nih vokalnya, kalian adjust EQ, kompresornya secara solo terus lama tuh, kalian adjust vokalnya, baru selesai nih, kalian anggap selesai, terus kalian buka semuanya. Nah, itu kacau, teman-teman. Nah, jadi frekuensi masking adalah, contoh simpelnya begini, teman. Aku kasih satu contoh kasus. Misal di track vokal. Nah, kita buka vokal. Ini di sini. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Nah, ini vokal ini udah enak nih, teman-teman. Solo. Vokal ini sudah enak. Karakternya dapet. Aku mau yang bright sudah dapet nih, teman-teman. High-nya dapet nih. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Nah, enak. Tapi begitu dibuka semua, selamat tinggal kasih nah, mungkin teman-teman akan merasa, loh kok high-nya berkurang ya, kok high-nya kayak di-cut ya, di high frekuensi vokalnya kayak di-cut gitu kan. Padahal tidak ada cut di sini, teman-teman. Kenapa kok bisa begitu? Jangan-jangan terjadi masking, teman-teman. Nah, ini yang aku mau jelaskan supaya kita tidak terlalu lama atau terlalu dalam terjerumus di hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi banyak yang berpikiran begini, setelah vokalnya di play, wah ini kurang high, ini kurang bright. Akhirnya apa? Kalian boosting lagi high-nya. Kalian high di sini. Nah, kalian boosting lagi. Nanti instrumen yang lainnya bunyi, ketutup lagi nih high-nya. Kalian boosting lagi high-nya. Akhirnya si vokal ini over high-nya. Selamat tinggal kasih. Nah, padahal tadi enak nih di sini. Nah, kan gitu. Jadi kalian terlalu fokus pada vokalnya kurang high, kurang bright, kalian boosting high di vokal.
Padahal yang terjadi bisa saja high vokal tersebut itu sudah cukup teman-teman. Hanya saja tertutup oleh instrumen lain yang high frekuensinya lebih dominan. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Makanya jangan pernah mixing secara solo track. Contoh, apa mas yang bisa ngemasking high-nya vokal? Banyak teman-teman. Contoh di sini aku ada string section. Nah, ini stringnya kayak gini. Nah, string ini sangat-sangat high teman-teman nih. Ya kan? Stringnya ternyata lebih tajam daripada vokalnya. Berarti string ini bisa kita kurangi high-nya. Kita bisa masking di sini. Nah, berarti high-nya si string sudah tidak menutupi vokal. Otomatis high-nya vokal akan lebih keluar teman-teman nih. Kan lama hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Nah, misal di 4000-nya string yang pedes nih. Kan lama Ya kan? Kita tutup. hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap. Nah, atau misal masih kurang nih, masih ketutup nih high-nya. Coba kita cari di frekuensi lain di 1000 misalkan ya. Kan lama hanya sekejap saja, ku akan kembali. Nah, enak nih. Antara vokal dan string sudah tidak saling menutupi. Stringnya sudah tidak menutupi vokalnya. Aman. Nah, terus kita play lagi. Kan lama hanya sekejap saja, ku Nah, akan. ini sudah lumayan enak. Tapi masih ada vokal ini masih kurang open gitu, masih kurang maju, kurang menonjol. Apalagi yang bisa menutupi vokal? Piano teman-teman, kita cek. Nah, piano di sini ada ini juga. Nah, apakah high frekuensinya ini menutupi vokal? Kan lama hanya sekejap saja, ku Nah, kita bisa kurangi di pianonya, high-nya, atau bahkan mid-nya. Mid-nya mungkin menutupi vokal juga. Gitar akustik, gitar distorsi. Nih gitarnya. Nah, ini kan high-nya juga bisa berkendala teman-teman. Bisa adanya masking, entah ngemasking pianonya, entah ngemasking stringnya. Jadi tidak hanya vokal saja, tapi masing-masing instrumen ini bisa saling ngemasking teman-teman, bisa saling menutupi. Nah, itulah yang terjadi ketika adanya frekuensi masking. Begitu juga misalkan kalian sering tanya, gimana mas caranya ngawinin antara bass dan kick drum? Ya itu tadi teman-teman, ketika kalian mixing kick, sudah enak nih, tapi begitu dikawinkan dengan bass kok kayak kurang masuk ya gitu. Nih. Nah, ternyata low-nya kick itu kurang tertutup oleh low-nya bass. Maka yang sering terjadi adalah mixingnya low-nya bass justru dikurangi. Supaya apa? Supaya kick-nya itu lebih menang subnya, lebih menang low-nya. Jadi kick itu bisa lebih menonjol daripada bassnya di bagian sub. Nah, tapi ketika di solo lagi, kicknya ini high-nya kok lebih dominan nih. Tuh, dia kok ini lagunya pop, tapi kicknya kalau kalian denger nih kayak kick metal. Tuh, jadi ada jik 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 gitu, nggak bulat, nggak yang dep dep dep, nggak yang duk 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 gitu. Ini terlalu metal nih kicknya. Tapi jangan salah teman-teman, kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau tidak seperti itu dia akan kalah high-nya dengan high si bassnya. Karena bass itu akan memiliki high frekuensi lebih tebal daripada kick.
Nah, ketika di match dengan bass, sekarang kicknya lebih pop, lebih aman walaupun tadi jignya tebel. Nah, sekarang lebih balance. Karena apa? Karena antara bass dan kick saling mengisi frekuensinya, tidak saling ngemasking itu tadi. Jadi banyak hal yang terjadi antara instrumen-instrumen tertentu ini teman-teman. Bisa vokal dengan string, vokal dengan piano, bass dengan kick, piano dengan gitar. Maka pentingnya kita menyusun sebuah prioritas teman-teman. Oke. Kalau kita nanti kan pasti akan gini, kalau gitu semuanya ngemasking ya kita potong semua aja mas, semuanya akhirnya kehilangan frekuensinya dong gitu. Gitar kehilangan frekuensinya, piano kehilangan frekuensinya, string kehilangan frekuensinya, dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal yang harus kalian perhatikan teman-teman. Yang pertama, jangan memotong terlalu ekstrim. Maka mixing itu kan akumulatif teman-teman. Jadi penambahan setiap prosesnya diakumulasi. Maka jangan sampai kalian itu motong suatu frekuensi. Oke, high piano ini kan menutupi vokal nih. Oke, aku potong nih 5 dB. Jangan teman-teman. Kalian potong dikit-dikit aja. Si vokal ini kan tidak hanya tertutup oleh piano, tapi oleh string juga, gitar juga, hi-hat juga. Nah, maka kalian potongnya dikit-dikit aja. Di piano 0,5 dB, 1 dB. Nanti di string kalian potong 0,3 dB. Di gitar kalian potong 0,7 dB. Jadi jangan banyak-banyak, tapi terakumulasi. String memberikan ruang, piano memberikan ruang, gitar memberikan ruang. Akhirnya vokal mendapatkan ruang yang cukup banyak, tidak hanya dari piano saja. Nah, itu yang pertama teman. Poin yang pertama adalah jangan memproses terlalu ekstrim. Di samping kalian merusak karakter dari suatu track kalau kalian terlalu banyak motongnya secara ekstrim, dan itu juga tidak efektif karena instrumen lain juga perlu dipotong gitu. Nah, yang kedua adalah skala prioritas teman-teman. Kalian harus tahu dalam sebuah komposisi kalian ini mana yang harus kalian prioritaskan lebih dulu. Vokalnya kah, pianonya kah, stringnya kah? Kalau memang konsepnya pop seperti ini, oke, vokalnya yang harus diprioritaskan. Maka instrumen yang lainnya sedikit mengalah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan memang kalian konsepnya orkestra atau seriosa gitu kan, ya berarti stringnya yang harus dominan. Jangan terlalu banyak dipotong stringnya, nanti konsep orkestranya hilang gitu. Nah, jadi skala prioritas. Jadi ada 2 poin ya teman-teman untuk masking ini tadi. Yang pertama adalah akumulatif. Jangan terlalu ekstrim untuk memotong-motong, karena kalian bisa lakukan itu di banyak instrumen. Kemudian yang kedua adalah skala prioritas. Instrumen mana yang harus kalian prioritaskan, kalian harus tahu. Jangan egois, jangan kayak playernya. Kalau di panggung biasanya kan, mas aku pengen gitarku kenceng, vokalisnya aku pengen vokalku kenceng, drummernya pengen drumku kenceng, dan lain sebagainya. Nah, jangan seperti itu. Karena ini konsepnya mixing secara keseluruhan, ya harus ada skala prioritasnya gitu teman-teman. Nah, ini tentang frekuensi masking. Jadi sekali lagi, inti poin di awal tadi adalah ketika track kalian itu merasa ada frekuensi yang kurang, jangan-jangan itu karena tertutup oleh frekuensi lain, bukan karena kurang. Nah, gitu teman-teman. Jadi kekurangan belum tentu itu adalah sebuah kekurangan teman-teman. Jangan-jangan karena ada hal lain yang menutupi, ada kelebihan lain yang menutupi gitu teman. Nah, jadi kalian harus cari dulu ini hal yang menutupi ini tadi apa, supaya yang kalian merasa kurang ini tadi bisa menjadi kelebihan gitu lah intinya gitu teman ya. Contoh simpelnya itu tadi vokal Kan lama. nah ini sudah pas, begitu di play semuanya mendem, kurang high, jangan ditambah high-nya dulu. Jangan-jangan tertutup high frekuensi di instrumen lain. Sebaliknya, mungkin kalian adjustnya over nih high-nya. Kan lama. Hanya
Pas di Solo orang akan komen, wah ini pedes banget mas ini vokalnya. Jangan salah, begitu di play ternyata enak teman-teman. lama hanya Bisa saja yang tadinya over high-nya begitu di play ternyata enak karena kemasking sama high frekuensi instrumen yang lainnya. Nah itu dia teman-teman tentang frekuensi masking, bahwa setiap instrumen itu akan terjadi penumpukan frekuensi, penumpukan suara, saling menutupi, saling berebut posisi. Seperti nah itu mereka berebut posisi teman-teman, berebut kedudukan. Jadi maka harus ada yang mengalah, harus ada yang diprioritaskan, harus ada yang dikalahkan. Itu teman-teman, jangan semuanya egois gitu. Oke teman-teman, jadi semoga jelas tentang frekuensi masking ini. Kalau belum jelas, kalau belum paham, coba deh kalian komen di bawah atau kita diskusi bareng di kolom komentar. Pasti aku akan balas, pasti aku akan jawab buat kalian semua gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk berkarya aja dulu. God bless you teman-teman, bye bye.